Alhamdulillah enak. Makanannya dimasak oleh para orang tua, sehingga orang tua itu ketika memasak mereka menyadari bahwa ini akan dikonsumsi oleh anaknya sendiri. Dan kalau ada keluhan tentang makanan, cepat keluhannya itu langsung disampaikan kepada orang tua yang memasak. Tentu ada pengawasnya dari komite sekolah, dari Sudin Pendidikan. Mereka menceritakan ibu-ibu mulai masak sejak jam 3 pagi, setengah 4 pagi, dan dikerjakan secara bergantian. Inilah semangat gotong royong, dan insya Allah anak kita sehat, sekolahnya, pendidikannya bisa baik, dan insya Allah masa depannya juga baik. Pernah presentasi berapa 8 tahun 9 tahun yang lalu membedakan siapa lahir di mana, ujungnya kemana ya, itu kita menyaksikan. Bila itu tidak dibereskan, it's an issue. Lalu Bu, kita melihat pendidikan usia dini. Indonesia menandatangani, kebetulan tanda tangan saya nih atas nama pemerintah Indonesia tahun 2015 di dalam World Education Forum. Bapak Ibu sekalian, ini para ekonom, kita yang dulu sekolah ekonomi, World Economic Forum itu terjadi tiap setahun sekali. Tapi World Education Forum itu terjadi tiap 15 tahun sekali. What does it tell you? Bahwa ekonomi bisa diintervensi tahunan, tapi education intervensinya jangka panjang. Dan kalau ketemuannya World Education Forum 15 tahun sekali, artinya you set the policy today, you benefit to decades later. Nah, kita nggak berikan itu yang cukup. Jadi kalau saya melihat Bu, dengan situasi sekarang ini, kami melihat kesehatan dari mulai ibu hamil, kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak untuk kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan lansia. Apa? Posyandu, posbindu, itu semua hidupkan lagi. Ujung tombaknya sama Dasawisma. Dasawisma itu adalah satu ibu mengurus 10 sampai 20 keluarga. Kami di Jakarta mengandalkan Dasawisma untuk statistik. Dan mereka lebih tahu kondisi rakyat di situ daripada petugas BPS yang kita miliki, daripada petugas dinas pendudukan yang miliki. Karena mereka tahu persis apa yang sesungguhnya ada di sana. Dan ketika ibu-ibu itu jadi ujung tombak, disitulah koperasi masuk, welfare masuk, program pemerintah jangan diakomodasi oleh pemerintah sendiri. Lalu pengadaan tipe barang dan jasa diubah. Barang dan jasa ada 4 tipe 1, 2, 3, 4. Negara selalu mau pakainya tipe 1 dan 2. Tipe 34 nggak mau dipakai. Kenapa tipe 34 nggak mau pakai? Karena repot laporannya, enggan. Yang tidak mau bukan rakyat, tidak mau birokrasi. Birokrasi cenderungnya tipe 1 dan 2. Begitu diberikan ruang pada tipe 3 dan 4, dananya diberikan langsung ke masyarakat melola, kualitas lebih baik. Contoh, memberikan makanan sehat untuk keluarga, untuk anak-anak sekolah. Kalau tipe 1, berikan kepada dinas pendidikan pengadaan barang, bagikan makanan sehat. Tipe 2, bikin tender, nanti perusahaan-perusahaan masukin. Tipe 3, uangnya diserahkan pada persatuan orang tua murid. Itu tipe 3, begitu diserahkan orang tua murid yang masak, apa yang terjadi? Tidak ada orang tua murid yang mengkorup ongkos makan untuk anaknya. Yang terjadi ditambahin makanannya, dibuat lebih sehat. Jadi strateginya itu, satu, fokusnya dari awal. Yang kedua, community activism, movement itu dihidupkan. Yang ketiga, lakukan penyesuaian soal pengadaan barang dan jasa. Dengan begitu maka komprehensif. Lalu buat ukurannya untuk tiap daerah. Tiap daerah beda-beda, nggak boleh kita simetrik. Semua daerah sama, tidak. Jakarta beda, Bogor beda, Banten beda, beda-beda. Dengan begitu semua mengejar bar yang terjangkau. Jadi saya ketika terima undangan dari UNER ini bicara tentang demokrasi, meritokrasi. Terus ada pertanyaannya itu di sini, di persimpangan jalan, sebagaimana perubahan kita. Saya ketika baca ini, saya merasakan ini berarti ini teman-teman di UNER sudah sampai kepada akar masalah yang ada di Republik ini. Ya, karena salah satu akar masalah Republik ini, kalau sebuah negeri mau maju nih, maka prinsip-prinsip meritokrasi itu perlu dipegang, perlu diprioritaskan. Bukan satu-satunya, tapi itu harus utamakan meritokrasi itu. Kenapa meritokrasi ini penting? Kalau meritokrasi itu artinya seseorang mendapatkan promosi, mendapatkan posisi karena prestasi. Betul kan? Karena prestasi, bukan karena koneksi. Betul kan? Nah, di Indonesia nih banyak yang dapat posisi karena koneksi. Betul nggak? Ya. Contohnya banyak lah. Iya. Pakai ini loh. Mau mancing-mancing.
bapaknya ke anaknya. Betul kan? Pamannya ke anaknya, ada ke adiknya, nanti mantu, nanti macam-macam. Teman-teman, meritokrasi itu prinsip utama yang harus dipegang, tapi bukan satu-satunya. Tapi untuk meritokrasi itu bisa jalan dengan baik, itu harus ada kesetaraan pengembangan. Kalau dalam suasana yang timpang, ini timpang nih, kemudian langsung diadopsi meritokrasi, maka itu melanggengkan ketimpangan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dani. Ya, ini menarik ya, apa yang Anies sampaikan tentang MBG, teman-teman, makan bergizi gratis, program Pak Prabowo Subianto. Sebenarnya ternyata Anies Baswedan itu sudah melakukannya pada saat di Jakarta ya, pada saat menjadi gubernur Jakarta. Namun pada saat itu ya, Anies itu membuatnya seperti sarapan bergizi atau sarapan pagi yang bergizi teman kepada siswa-siswi di sana. Namun metode ya itu berbeda teman. Dan apa yang dilakukan Anies pada saat itu pun mendapat apresiasi dari semua kalangan ya. Dan orang-orang tua siswa pun akhirnya kan bahagia teman-teman. Nah, versinya ini berbeda sebenarnya, tujuannya sama tapi cara pengelolaannya yang berbeda. Nah, kalau misalnya MBG saat ini ya, makan bergizi ala Pak Prabowo itu mempunyai vendor ya, ada swasta atau siapapun yang mengelolanya teman-teman ya, atau ada SPG yang mengelolanya ya, di dapur SPG-nya sehingga dimasak dan sebagainya sehingga didistribusikan ke sekolah-sekolah teman-teman. Nah, kalau versi Anies di Jakarta itu pada saat itu memberikan seperti uang ya kepada kepada orang tua siswa tersebut ya untuk dikelola, dimasak di rumah sehingga kemudian anak-anaknya bisa makan teman-teman ya. Dan itu yang versi Anies Baswedan. Sekarang apakah manakah yang paling efektif ya, sebenarnya tergantung dari sudut pandang orang menilainya ya. Setiap orang mempunyai pandangan masing-masing terhadap apa yang paling efektif ya kan. Ya, saya rasa bahwa setiap program pasti mempunyai kekurangan dan kelemahan ya kan. Dan apapun menjadi kekurangan-kelemahan itu bukan berarti ya hak rakyat, hak masyarakat, hak anak-anak untuk mendapatkan makan bergizi gratis ya kita hilangkan teman-teman. Tidak juga ya kan. Tapi apapun itu memang ya apa yang dilakukan Anies sangat kita apresiasi pada saat beliau menjadi gubernur. Banyak sekali program, banyak sekali apa yang dilakukan beliau ya. Dan terlebih lagi apa yang dilakukan Pak Prabowo saat ini juga dikawal ya. Jika ada yang salah dikritik ya. Contohnya kita mengkritik bagaimana kejadian beberapa minggu lalu ya terkait dengan ada mobil MBG yang mengantar MBG tersebut kepada siswa-siswi akhirnya mengalami kecelakaan yang sangat hebat teman-teman. Itu kan perlu kita kritisi bahwa sebaiknya harus mobil yang baik misalnya, kemudian supir yang baik, yang berkualitas dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian?